Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki kekayaan alam yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Salah satunya Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Sejak ditetapkan sebagai Taman Nasional di tahun 1999, kawasan konservasi ini menyimpan keanekaragaman hayati. Tidak seperti Danau Toba di Sumatera Utara yang terbentuk akibat aktivitas vulkanik. Danau Sentarum merupakan daerah hamparan banjir atau floodplain yang dialiri Sungai Kapuas. Danau Sentarum akan terisi air selama 9 sampai 10 bulan di musim hujan dengan kedalaman air mencapai 10 meter. Dan selama 3 bulan musim kemarau, air danau menyusut dan berbalik mengisi Sungai Kapuas. Danau seluas 127.000 hektar ini merupakan rumah bagi flora dan fauna endemik Kalimantan, seperti orangutan dan bekantan. Selain itu, kawasan ini merupakan habitat asli arowana super red atau siluk merah, salah satu ikan termahal di dunia. Sebagai wilayah konservasi alam, Danau Sentarum masuk dalam situs Ramsar Internasional, yaitu kawasan yang ditetapkan untuk melindungi kelestarian dan fungsi lahan basah di dunia. Dan di tahun 2018, Organisasi Pendidikan Keilmuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNESCO menetapkan Danau Sentarum sebagai cagar biosfer. Kini Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum merupakan rumah bagi belasan ribu orang yang dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan memenuhi unsur pelestarian. Ya, Insight kali ini bertamasya di Danau Sentarum yang luar biasa indahnya. Kita berada di atas kapal Bandong ya. Nah, Danau Sentarum ini sangat-sangat penting dan sangat menarik karena ini merupakan taman nasional. Ini bagian dari Kabupaten Kapuas Hulu. Ya, nah Kabupaten Kapuas Hulu ini sangat unik karena merupakan kabupaten konservasi. Di daerah ini ada 2 taman nasional, satu Betung Kerihun dan yang kedua adalah Danau Sentarum. Nah, daerah ini juga sangat menarik karena merupakan penerapan dari program perhutanan sosial ya, di mana masyarakat lokal dan pemerintah bermitra berkolaborasi untuk melestarikan, mengkonservasikan kawasan ini tapi juga memajukan kesejahteraannya. Nah, bagaimana upaya untuk melakukan konservasi terhadap 2 taman nasional yang ada di sini? Sudah ada di samping saya adalah yang punya komando ya, kepala dari Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan juga Danau Sentarum, Pak Arief Mahmud. Ya, jarang-jarang ini kita wawancara di atas kapal pesiar ya, kapal Bandong. Mungkin sebelum kita mulai cerita sedikit mengenai kapal ini karena ini sangat unik ya. Baik, jadi saya kira ini merupakan salah satu inovasi yang kita kembangkan untuk mengelola Taman Nasional. Ya. Kita membangun kapal ini ada beberapa fungsi dan fungsi tersebut diantaranya adalah untuk menjaga kawasan dari berbagai gangguan, tidak hanya gangguan manusia, juga jadi gangguan kebakaran hutan dan lahan. Karena di Taman Nasional Danau Sentarum ini juga ada kebakaran hutan. Dengan masih adanya, terjadi ya? Masih terjadi, tetapi semakin hari sekarang trennya semakin menurun tentu. Jadi kita melakukan berbagai upaya untuk menanggulanginya. Kemudian fungsi yang lain dari kapal ini juga adalah untuk wisata. Karena Taman Nasional ini tidak hanya untuk menjaga satwa dan tanaman yang ada di dalamnya, tetapi juga punya fungsi lain, yaitu untuk wisata alam. Ya, nah, saya dan kira apalagi kalau kita melihat alam seperti ini adalah hal yang luar biasa. Luar biasa ini seperti paradise ya, seperti surga betul-betul di sini. Alamnya begitu indah, udaranya bersih dan banyak sekali yang kita bisa nikmati di sini ya Pak Arief. Betul sekali. Jadi sayang kalau alam yang begitu indah ini tidak bisa dinikmati dan eksplorasi. Sehingga dengan menggunakan kapal ini kita bisa mengeksplorasi lebih banyak kawasan Danau Sentarum
dan dengan enjoy tentunya. Iya, enjoy. Apalagi kalau kapalnya kapal seperti ini ya, Ya, betul. berwarna-warni dan lain sebagainya. Nah ini Pak Arief, ini kan merupakan bagian dari Direktur Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam. Dan ekosistem. Ya, dan ekosistem dan sumber daya alam. Mungkin bisa cerita sedikit ya, ini karena ada 2 taman nasional di sini, pasti begitu luas. Apa-apa saja yang perlu dikelola dan kira-kira tantangan apa saja selama ini yang dihadapi Pak Arief? Jadi Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu kabupaten atau satu-satunya barangkali yang mempunyai 2 taman nasional. Mungkin di tempat lain hanya punya 1 atau bahkan sepotong dan lain sebagainya. Dan berbagi dengan kabupaten lain biasanya. Tetapi ini kabupaten yang luar biasa saya kira. Hampir 30% kawasannya ada di dalam kawasan konservasi. Sehingga ini menjadi salah satu yang unik. Di sisi lain juga Taman Nasional kita ini berbatasan langsung dengan negara Sarawak, ya, Malaysia. Dan di sebelah juga ada Taman Nasional Batangai, dan kita sudah mendeklarasikan sebagai kawasan transboundary conservation area. Ini saya kira hal yang sangat luar biasa begitu ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan terkait dengan 2 taman nasional ini, karena taman nasional ini mempunyai mandat untuk melindungi, salah satunya adalah orang hutan di kawasan Taman Nasional Betung Kerihun. Jadi ini habitat orang hutan ya, ada di sini. Jadi ada orang hutan di Taman Nasional Betung Kerihun dan di Danau Sentarum. Itu sudah didata kira-kira berapa ekor ada? Sudah. Jadi di kedua taman nasional ini di Taman Nasional Betung Kerihun ada sekitar 700 ekor, kemudian di Taman Nasional Danau Sentarum sekitar 120 ekor. Jadi kita secara rutin melakukan monitoring terhadap kedua orang hutan itu. Dan satu lagi potensi yang luar biasa dari Danau Sentarum itu adalah ikan arwana yang sangat terkenal. Iya. Arwana super red. Ya. Nah, itu hanya yang satu-satunya paling mahal di dunia. Paling kan mahal digemari di dunia oleh para kolektor ya. Iya, betul sekali. Jadi ini saya kira perlu kita jaga supaya bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang juga. Karena Taman Nasional ini tidak hanya milik generasi sekarang, tapi juga generasi yang akan datang. Tapi Taman Nasional ini kan belum terlalu lama ya dinyatakan sebagai Taman Nasional, sehingga kan ada perlakuan-perlakuan khusus ya yang dilakukan terhadap kawasan ini. Dan kalau tidak salah juga tahun lalu Danau Sentarum ini, kawasan ini mendapatkan sertifikasi atau istilahnya pengakuan dari UNESCO sebagai cagar biosfer. Betul sekali. Nah ini apa artinya dan apa yang menyebabkan kawasan ini mendapatkan pengakuan seperti itu oleh badan internasional seperti UNESCO? Pengakuan dari UNESCO ini tentu melalui proses yang sangat panjang, tidak tiba-tiba gitu ya. Dan mereka juga tentu punya kriteria-kriteria untuk menetapkan atau status sebagai cagar biosfer ini. Kami berinisiatif bersama pemerintah daerah, dalam hal ini Kabupaten Kapuas Hulu, untuk mendeklarasikannya sebagai cagar biosfer dengan harapan akan mendapat pengakuan dari dunia internasional. Pengakuan apa yang kita harapkan? Pengakuan terhadap upaya-upaya konservasi dan pembangunan berkelanjutan. Karena prinsipnya cagar biosfer itu adalah upaya-upaya pembangunan berkelanjutan. Bukan hanya untuk melindungi saja, tetapi juga agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, upaya ini yang harus kita deklarasikan ke dunia bahwa Kabupaten Kapuas Hulu dan kedua taman nasional ini telah melakukan upaya-upaya konservasi dan upaya-upaya pembangunan yang berkelanjutan. Dan ini sekarang sudah diakui, berarti kan ada komitmen nyata yang harus dilakukan. Nah, contoh dari upaya-upaya itu supaya lebih sustainable dan juga komit ya terhadap cagar biosfer ini. Jadi pengakuan cagar biosfer ini sebelum ditetapkan tentu kita menyusun namanya manajemen plan. Di dalam manajemen plan ini sudah ada hal-hal yang terukur yang nantinya bisa dilakukan evaluasi. Nah, dalam hal ini salah satunya adalah ketika kita memanfaatkan sumber daya alam di dalamnya, tentu juga dengan kaidah-kaidah yang memenuhi unsur-unsur pelestarian tadi. Baik itu yang ada di zona inti, zona penyangga maupun zona transisi. Jadi dalam proses pembangunan di cagar biosfer ini terbagi dalam 3 zona tadi. Nah, kembali ke masalah kawasan Taman Nasional sebagai zona inti cagar biosfer tersebut, kita bersama pemerintah daerah dan masyarakat telah bahu-membahu untuk mengelola kawasan ini agar tetap lestari. Salah satu yang paling gampang bisa kita lihat adalah di dalam kawasan Taman Nasional kita tidak boleh menebang pohon misalnya. Tapi bukan berarti tidak boleh memanfaatkannya. Salah satunya adalah
dengan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu atau HHBK. Nah, kami bersama beberapa kelompok masyarakat di sini melakukan upaya pemanfaatan HHBK madu yang sudah berlangsung sangat lama, turun-temurun dari zaman dahulu kala, dan sampai sekarang ini terus berlangsung. Ini mengindikasikan bahwa apa yang dilakukan masyarakat ini sudah memenuhi kaidah-kaidah pelestarian. Mereka punya kearifan lokal, kearifan tradisional di dalam memanfaatkan HHBK madu tersebut. Pengakuan pelindungan kemitraan kehutanan ini diberikan jangka waktu selama 35 tahun. 35 tahun. Hampir sama dengan izin. Ini HHBK ini hasil hutan bukan Hasil kayu hutan ya. bukan Jadi kayu. memang tidak boleh ditebang, tapi masyarakat bisa misalnya ya memanen madu dan juga ya istilahnya mereka dari dulu ya sudah tinggal di sini. Ini penting ya untuk diketahui karena mungkin selama ini ada persepsi bahwa ini konservasi, dilindungi, tidak boleh ini, tidak boleh ada yang tinggal di sini dan lain sebagainya. Sementara daerah ini memang ada masyarakatnya dari dulu. Nah, ini bagaimana Pak Arief yang juga membedakan terhadap treatment di daerah ini? Stigma yang muncul selama ini bahwa kawasan konservasi itu seolah-olah tidak boleh dimanfaatkan. Kawasan konservasi itu hanya untuk melindungi satwa dan tanaman yang ada di dalamnya. Nah, stigma semacam ini sekarang sudah mulai kita coba untuk kita rubah begitu ya, sehingga masyarakat juga mengetahui. Pada dasarnya pemerintah dalam hal ini sudah mengakomodir untuk pemanfaatan khususnya pemanfaatan tradisional. Kita memahami bahwa masyarakat sudah berada di dalam kawasan Taman Nasional sejak zaman dahulu kala, sebelum Taman Nasional ini ditetapkan. Sebelum kita merdeka. Sebelum kita merdeka. Jadi mereka punya hak ya sebenarnya. Saya kira mereka untuk punya memanfaatkan. Hak. Nah, kaitannya dengan hal ini, pemerintah telah mengeluarkan peraturan menteri tentang perhutanan sosial, yaitu peraturan menteri peraturan menteri nomor 83 terkait dengan perhutanan sosial tersebut. Nah, salah satunya ada 5 pilar di dalam perhutanan sosial, yaitu hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan yang terakhir kemitraan kehutanan. Kaitannya dengan kawasan konservasi ini masuk di dalam pilar kelima tadi, yaitu kemitraan kehutanan. Mitra-mitranya siapa-siapa saja? Jadi kemitraan itu adalah kerjasama antara pengelola kawasan dengan masyarakat yang ada di dalam kawasan. Jadi mitra ini bisa kelompok masyarakat, bisa desa, dan lain sebagainya. Dan pada tahun 2018 yang lalu, Kementerian LHK telah melakukan pengakuan. Jadi kemitraan kehutanan ini agak sedikit berbeda dengan skema perhutanan sosial yang lainnya. Kalau di hutan kemasyarakatan skemanya izin, kalau kita di kemitraan kehutanan ini skemanya adalah pengakuan perlindungan kemitraan kehutanan. Pengakuan perlindungan kemitraan kehutanan. Ini implikasinya terhadap pengelolaannya dan juga terhadap kesejahteraan masyarakat di sini apa? Jadi ada perbedaan yang cukup signifikan. Saya kira ini hal yang terobosan luar biasa yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dengan pengakuan terhadap masyarakat yang memanfaatkan kawasan sejak zaman dahulu kala. Jadi tidak semua masyarakat bisa diakomodir. Kita tidak mengundang masyarakat luar untuk masuk dalam kawasan, tetapi mengakui bahwa di dalam kawasan ada masyarakat yang tinggal di dalamnya. Nah, implikasinya apa? Pengakuan perlindungan kemitraan kehutanan ini diberikan jangka waktu selama 35 tahun. 35 tahun. Hampir sama dengan izin. Skemanya. Tetapi karena di kawasan konservasi tidak ada skema izin untuk pemanfaatan semacam itu, dibuat skema lain namanya pengakuan perlindungan. Kenapa 35 tahun? Nah, kenapa tidak 20 atau 55 tahun? Apa jadi ini? Dasarnya untuk kepastian. Ketika orang berusaha, tentu ingin kepastian gitu ya. Kalau jangkanya sangat pendek, tentu kurang nyaman gitu ya. Nanti jangan-jangan ini pengakuannya dicabut misalnya begitu ya. Nah, ukuran kita 35 tahun itu harapannya minimal 1 generasi dia. Dan itu bisa diperpanjang berikutnya oleh anaknya misalnya. Dan ini tidak bisa dicabut oleh pemerintah berikutnya. Nah, ini sudah merupakan bagian dari peraturan Jadi konsen pemerintah dalam ini sehingga masyarakat merasa nyaman nantinya untuk berusaha di dalamnya. Tentu di dalam pemanfaatan dan usaha yang dilakukan
memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian tadi. Iya, nah jadi bagian dari konservasinya itu Ya. bisa dijalankan, tapi masyarakat juga bisa hidup lah dari apa yang mereka dapat di alam sekitarnya. Betul Tentu sekali. saja tanpa merusak. Bisa cerita sedikit mengenai masyarakat yang ada di kawasan 2 Taman Nasional ini, Pak Arief ya. Siapa-siapa mereka, jumlahnya, dan juga ada implikasi kita kan tetanggaan gitu dengan Sarawak. Ya. Nah, apakah ada mungkin ada yang masuk gitu dari negara tetangga? Ya, jadi sebagai informasi kepada kita semua bahwa Taman Nasional Danau Sentarum ini di dalamnya ada masyarakat sejumlah kurang lebih 10.000 jiwa. Ada 12 desa di dalam Taman Nasional. Nah, kita Sorry, kalau yang di Betung Kriun ada? di Betung Kriun ada juga. Ada berapa? Ada 2 desa, Desa Bungan Jaya dan Tanjung Lokang. Kira-kira jumlahnya sekitar 1.000 orang. Jadi nggak terlalu banyak Nggak ya terlalu sebenarnya banyak kalau yang di jumlah Betung masyarakat. Krihun. Kalau yang di Taman Nasional Danau Sentarum Cukup cukup banyak, banyak 10.000. gitu ya. Dan tadi ditanyakan terkait dengan hubungan dengan Malaysia, kita telah menginisiasi bersama pemerintah Malaysia dan pemerintah Brunei berupa inisiatif Heart of Borneo, jantung Kalimantan. Jantung, karena memang kita betul-betul di Karena jantung memang ya, Kalimantan. Kedua taman ya. nasional kita ini berada di jantungnya Kalimantan. Nah, komitmen inisiatif Heart of Borneo ini telah ditandatangani oleh 3 pemerintah tadi sejak tahun 2007 yang lalu. Jadi usianya sekarang sudah 12 tahun. Nah, kita punya komitmen bersama untuk menjaga tadi jantung Kalimantan. Sehingga apa yang dikhawatirkan oleh banyak pihak terkait dengan apa itu misalnya illegal logging, dari perambahan, poaching dan lain sebagainya, itu sudah diantisipasi sebelumnya. Jadi kita betul-betul punya komitmen bersama untuk menjaga wilayah Heart of Borneo tadi. Tapi border itu tetap ini berlaku. Ya, jadi secara administrasi border tentu berlaku. Tetapi kan kadang-kadang khususnya satwa liar tidak mengenal paspor, tidak mengenal nah itu dia. apa itu batas negara. Bagi mereka ya habitatnya itu ya di situ gitu ya. Bisa jadi karena di kawasan Kalimantan ini ada orang hutan yang di Sarawak, ada orang hutan di Indonesia juga gitu ya. Kemudian di Kalimantan Utara juga demikian, ada badak, ada gajah juga, gajah mini. Itu mereka bisa nyebrang lintas negara. Sehingga tapi masyarakat di sini juga apalagi yang tradisional harusnya kan bisa juga nyebrang gitu tanpa terlalu harus punya paspor gitu kan. Tidak. Jadi ada perlakuan khusus untuk masyarakat yang tinggal di perbatasan untuk istilahnya kalau dalam imigrasi pas lintas batas namanya. Mereka bisa melintas tanpa harus menggunakan paspor. Kita aja nanti kalau menyeberang harus pakai ya paspor. Kalau kita tentu. Nah, Arief, ini berkaitan dengan ekosistem dan juga upaya konservasi. Kan katanya daerah ini punya ekosistem yang unik. Nah, bisa cerita sedikit mengenai kira-kira dari segi ekosistemnya, topografinya seperti apa, dan hal yang membuat daerah ini memang sebenarnya sangat istimewa karena ini kita di atas danau yang begitu besar, tapi katanya ini bukan satu danau tapi puluhan danau, dan juga banyak sekali tumbuh-tumbuhan, ya ada hutan-hutan di tengah danau ini. Ini menarik ini. Jadi Kabupaten Kapuas Hulu ini memang kabupaten yang unik ya. Jadi Kabupaten Kapuas Hulu ini merupakan bagian hulu dari Sungai Kapuas. Hulu Sungai Kapuas ini mensuplai air Sungai Kapuas sepanjang 1.100 km. Sungai terpanjang di Indonesia. Jadi hal yang luar biasa karena Kapuas Hulu ini menjadi water towernya Sungai Kapuas, penyedia air bagi Sungai Kapuas yang menghidupi masyarakat sepanjang Sungai Kapuas. Nah, Betung Krihun dan Danau Sentarum ini, khususnya Danau Sentarum, itu merupakan danau tipe paparan banjir, floodplain. Jadi bukan danau yang terbentuk dari vulkanik, seperti misalnya contohnya Danau Toba, begitu ya, yang persediaan airnya tersedia sepanjang tahun. Nah, danau floodplain ini merupakan danau yang ketika musim hujan airnya akan melimpah dari Sungai Kapuas mengisi wilayah-wilayah di kawasan Danau Sentarum. Kemudian ketika musim kering, Danau Sentarum akan mengisi Sungai Kapuas. Jadi disitulah terjadi keseimbangan Sungai Kapuas sehingga tersedia air sepanjang tahun. Ini yang saya kira cukup unik gitu ya.
di tempat lain mungkin tidak ada sungai seperti danau semacam ini. Gitu. Iya, ini luar biasa karena danau ini juga ternyata tidak terlalu dalam ya. Misalnya kalau kita Danau Toba itu kan bisa 500 sampai 700 meter, di sini paling dalam paling antara 8 sampai 10 meter saja. 8 sampai 10 meter. Ini mungkin bagus juga ya kalau kita berwisata di sini bisa berenang ya. Iya. Tapi aman kan berenang? Aman saya kira. Jadi ada buayanya. Itu hanya di kawasan-kawasan tertentu saja. Jadi memang habitat buaya ini danau ini kan sangat luas. Ya. Danau Sentarum ini taman nasionalnya seluas 127.000 hektar. Kalau dibarengin dengan Betunggurion, total luas yang di bawah monitoringnya Pak Arief ini berapa? Sekitar 940.000 hektar. Hampir 1 miliar. Jadi luar ini biasa, ya? taman nasional terluas di Kalimantan Barat lah gitu ya. Jadi memang tidak mudah mengelola kawasan yang sangat luas ini. Dibutuhkan sumber daya manusia, sarana prasarana dan biaya yang tidak sedikit begitu ya. Nah, terkait dengan mekanisme pengelolaan kawasan ini, kami berusaha semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada. Pegawai kami memang tidak banyak. Ada berapa? 92 orang untuk 92 pegawai. Untuk 900.000 hektar. Pak, nah ini untuk menjaganya, memonitornya, melakukan patroli. Kira-kira apa tantangannya Pak Arief? Dan Jadi apakah dari jumlah SDM-nya cukup? Dan yang penting lagi ini kan di bawah KLHK ya. Apakah dananya atau funding yang tersedia untuk menjaga kawasan ini supaya betul-betul dirawat itu? Jadi memang tidak mudah mengelola kawasan yang sangat luas ini. Dibutuhkan sumber daya manusia, sarana prasarana dan biaya yang tidak sedikit begitu ya. Nah, terkait dengan mekanisme pengelolaan kawasan ini, kami berusaha semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada. Pegawai kami memang tidak banyak. Ada berapa? 92 orang untuk 92 pegawai. Untuk 950.000 hektar. Wow. Jadi saya kira memang ini tantangan yang luar biasa. Tetapi kami juga tidak menyerah begitu saja. Kami bekerja sama dengan masyarakat untuk menjamin keamanan, misalnya melalui masyarakat Mitra Polhut. Jadi masyarakat ini kita ajak bersama-sama untuk menjaga kawasannya. Karena memang masyarakat juga berkepentingan dalam hal ini. Kalau hutannya bagus, mudah-mudahan apa yang dihasilkan di hutan juga tetap lestari. Contohnya madu tadi. Kalau misalnya hutannya terbakar, tentu lebahnya juga akan pergi, sehingga produksi lebahnya juga akan menurun. Dan ini pernah terjadi? Pernah terjadi. Pada tahun 2012 yang lalu, sempat terjadi kebakaran yang luar biasa, begitu ya, sehingga mengakibatkan produktivitas lebah madunya langsung anjlok luar biasa. Nah, ini menjadi momentum yang bagus bagi kita. Di balik musibah tentu ada hikmah. Nah, akhirnya kita bersama-sama masyarakat berkomitmen untuk menjaga kawasan bersama-sama. Kami membentuk namanya Masyarakat Mitra Polhut, kemudian Masyarakat Peduli Api untuk bersama-sama menjaga kawasan kita ini dari gangguan-gangguan. Dan so far ini berhasil ya, karena saya kira luar biasa hasilnya. Sangat berkurang. Jumlah kebakaran sangat berkurang, dan sebagai indikator yang paling gampang, produktivitas madunya sekarang langsung meningkat luar biasa. Jadi sebagai informasi, di sekitar kawasan danau dan di dalam kawasan danau ini hampir 100 ton madu dihasilkan setiap tahun. Ya, berarti ini berdampak sangat positif ya terhadap kesejahteraan masyarakat yang dampaknya luar ada biasa di sini ya. Nah, ini ada karakteristik khusus nggak masyarakat ini? Biasanya mereka tradisinya apa, dan jumlahnya kan 10.000 ya. Apakah kira-kira akan meningkat jumlahnya, dan ini bagaimana nanti Jadi kedepannya kita pengelolaannya? Sudah ada komitmen bersama dengan masyarakat. Tadi saya sampaikan bahwa Taman Nasional ini harus kita jaga bersama. Tentu di dalam prosesnya banyak tantangan-tantangan gitu ya. Salah satunya terhadap peningkatan jumlah penduduk. Jadi sampai dengan 5 tahun terakhir ini memang jumlah penduduk di kawasan Taman Nasional ini hampir relatif tidak banyak penambahan ya. Kami bersama masyarakat sudah berkomitmen bahwa tidak boleh ada penambahan luas atau rumah. Misalnya seperti tadi yang kita di Tekenang itu hanya ada 18 rumah. Kita sudah membuat komitmen bersama masyarakat di situ bahwa tidak boleh lagi ada penambahan jumlah rumah. Tapi nah itu caranya
Bagaimana itu sebenarnya menekan jumlah populasinya? Kawasan di Kalimantan ini kan sangat luas ya. Jadi lahan masih sangat luas. Jadi mereka masih bisa membangun di sekitar kawasan Taman Nasional gitu ya. Jadi kawasan perairan danau ini sebenarnya lebih dari 300.000 hektar. Yang masuk di dalam kawasan Taman Nasional hanya 127.000 hektar. Jadi masih banyak tempat yang bisa dimanfaatkan gitu ya. Memang jadi mereka kalau jumlah populasinya meningkat ya tinggal ya, misalnya dia menikah pindah ke gitu. tempat yang lain gitu ya. Banyak pilihan-pilihan yang bisa dilakukan gitu ya. Dan masyarakat kalau tinggal di sini kan pilihan untuk melakukan aktivitasnya terbatas gitu ya. Iya. Tentu kalau di luar banyak pilihan yang bisa dilakukan. Kalau di sini ya danau pasti sebagai nelayan dan kemudian itu ya memanfaatkan. Kalau mereka sekolah pasti harus keluar. Ya, harus keluar karena ya. tidak ada fasilitas sekolah. Kalaupun ada sangat terbatas, hanya mungkin sampai dengan sekolah dasar. Iya. Ketika SMP sudah mulai keluar, SMA. Nah itu mungkin bisa saja makin lama makin berkurang kalau anak-anak muda ya, tidak akan tidak ingin lagi. kembali Ya, karena sudah menikmati hidup di luar ya. Ya betul sekali. Ada hal yang menarik mengenai pengelolaan daerah ini kan besar sekali ya. Tadi belum dijawab Pak Arief mengenai funding atau pendanaan itu sendiri. Jadi, dan paling besar ya pendanaan itu digunakan untuk apa? Kita menyadari bahwa dana pemerintah itu sangat terbatas. Nah kami berusaha untuk dapat memenuhi itu melalui berbagai upaya, diantaranya dari hibah luar negeri. Jadi hibah itu sebenarnya filling the gap, mengisi kekurangan yang ada di kita. Dan ini cukup banyak minat dari luar negeri. Saya kira sangat apalagi banyak, sekarang sudah menjadi cagar biosfer ya, seharusnya jadi bantuan luar negeri. beberapa lembaga berkomitmen, contohnya kalau yang di dalam Taman Nasional ada Asian Development Bank, kemudian yang di sekitar kawasan Taman Nasional ada komitmen juga dari Forclimb melalui BMZ, GIZ itu untuk mendukung pengelolaan cagar biosfer. Saya kira ini manfaat dari pengakuan internasional tadi terhadap Kabupaten Kapuas Hulu. Dan patroli kan pasti mau tidak mau harus gunakan boat itu ya. Saya lihat banyak boat, speedboat juga lalu lalang itu pasti investasi yang cukup besar ya. Untuk berapa jadi, jumlah boat yang tahun ini kita alhamdulillah mendapat fasilitasi dari FIP, Asian Development Bank, itu termasuk kapal kita ini yang sedang kita gunakan itu bantuan dari Forest Investment Program yang didanai oleh Asian Development Bank. Kemudian speedboatnya ada 11 gitu ya. Termasuk juga kita mendapat fasilitasi untuk ada 11 ya. Ada 11. Karena satu speedboat itu berapa ya harganya? Satu speedboat itu sekitar 70 juta. 70 juta mesinnya dan bodi perahunya gitu ya. Kalau kapal ini sekitar 600 juta gitu ya. Ada yang juga menarik saya ingin sampaikan, untuk mengawasi kawasan seluas ini tentu kita tidak bisa menggunakan fasilitas kendaraan yang konvensional. Kami juga mempunyai ultralight ya untuk mengawasi kawasan Taman Nasional. Ada 3 ultralight yang kita miliki, itu kita bisa memantau dari udara, bisa bird view ya, untuk memantau dari atas. Saya kira ini juga hal yang perlu kita lakukan supaya pengawasan dan patroli ini lebih efektif dan efisien. Atau bisa juga pakai drone ya Pak Arief ya. Jadi kalau pakai drone kan mungkin biayanya lebih murah, tapi bisa kemana-mana. Nah selama ini satwa yang ada di sini itu semua terdata, tercatat, dan apakah ya memang tidak terjadi itu semacam poaching atau pemburu liar dan lain sebagainya? Selama ini kami sudah tadi bersama-sama masyarakat untuk menjaga kawasan gitu ya. Dan selama ini kami belum pernah ada konflik satwa dibandingkan di tempat lain ya. Karena daerahnya mungkin luas. Misalnya di tempat lain ada konflik dengan harimau, di dengan Sumatera itu biasanya, dan lain sebagainya. Dengan karena orang utan, kawasannya misalnya juga terlalu sempit dan. Karena memang tadi saya sampaikan Kabupaten Kapuas Hulu ini sudah punya komitmen menjadi kabupaten konservasi dan sudah ditetapkan di dalam pemerintah daerah. Mungkin kalau di tempat lain sering mendengar ada konflik satwa antara orang utan dengan masyarakat yang masuk ke pemukiman atau ke kebun. Itu kalau biasanya mengambil lahan dari satwa itu sendiri, apalagi sebenarnya itu kesalahan kita juga begitu ya. Satwa liar mana tahu dia bahwa ini kawasan hutan atau bukan, karena memang dia tinggalnya dari dulu di situ. Begitu. Gitu ya. Jadi kita juga melakukan monitoring secara reguler terhadap beberapa satwa penting yang ada di kedua taman nasional ini. Diantaranya ada orang utan, ada bekantan, ada
burung unggang yang cantik. Ada beruang madu juga. Beruang madu juga gitu ya. Ini kita setiap tahun melakukan monitoring dan trennya relatif selalu meningkat gitu ya jumlahnya. Jadi itu indikasi bahwa gangguan terhadap kawasan maupun terhadap satwa liar kita ini hampir tidak ada. Iya. Nah, terakhir ini mungkin berkaitan karena daerah ini kan sangat potensial dikembangkan untuk daerah tujuan wisata. Tapi wisata seperti apa yang tidak akan merusak ekosistem? Karena biasanya kalau semakin banyak turis, semakin banyak pengunjung, ya secara ekonomi mungkin bagus, tapi secara lingkungan banyak ya negatifnya, sampah dan kemudian inilah aktivitas manusia berisik dan mungkin bisa mengganggu satwa yang ada di sini. Jadi apa visi? Jadi di dalam pemanfaatan Taman Nasional untuk kepentingan wisata ini, kami sudah mempunyai prinsip ekowisata. Ekowisata artinya bahwa wisata yang ramah lingkungan. Untuk bisa mengetahui ramah lingkungan itu tentu kita harus menghitung dulu potensi dan daya dukungnya. Kita bukan tempat wisata yang mass tourism ya, yang mengundang masyarakat sebanyak-banyaknya. Kita melakukan aktivitas wisata ini adalah wisata yang berkualitas tentunya. Dan ini tidak harus didatangi dengan jumlah banyak begitu ya, tetapi memang kita mengundang para wisatawan yang punya misi khusus lah gitu ya. Jadi wisata khusus, tidak wisata yang hanya untuk hura-hura saja begitu ya. Jadi ada edukasi di dalamnya, tidak hanya menikmati alam, tapi memberikan pemahaman kepada khalayak ramai, pada masyarakat. Ini pesan yang penting ini sekaligus kita berikan kepada pemirsa ya, kalau datang ke daerah ini ada hal-hal ya yang harus kita pelajari ya. Termasuk masalah sampah. Kami beberapa hari yang lalu sudah melakukan kampanye dalam rangka Hari Peduli Sampah. Dan dalam setiap event yang kita laksanakan, kita sudah menggunakan standar good event. Ini saya kira hal yang luar biasa. Kami sudah mendapat apresiasi dari salah satu lembaga yang namanya Clean Action gitu ya, untuk kepedulian kita terhadap pengelolaan sampah di dalam penyelenggaraan sebuah event. Saya kira ini pengakuan yang luar biasa dan bukti bahwa kita peduli terhadap pelestarian alam dan pengendalian sampah. Ya, kita istirahat dulu, tapi tetaplah bersama kami. Insight akan segera kembali. Yuk kita sambil nikmati pemandangan. Nah, tradisi masyarakat Dayak Iban ini salah satunya adalah membuat tenun. Nah, tenun ikat ini merupakan salah satu tradisi yang perlu kita jaga sehingga nanti bisa terpelihara sampai kapanpun. Kepentingan kita terhadap pelestarian ini salah satu melalui pewarna alam. Jadi tenun ikat yang dibuat sekarang ini biasanya tidak menggunakan pewarna alam lagi. Nah, ini yang ingin kita kembalikan, budaya dan tradisi masyarakat menggunakan pewarna alam. Pewarna alam ini asalnya dari mana? Dari kawasan hutan. Ya, kita lanjutkan insight dari Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Tadi kita sudah berada di Danau Sentarum, kini kita sudah kembali ke darat. Ini adalah salah satu desa ya yang juga merupakan salah satu penerapan dari perhutanan sosial di bawah KLHK, persisnya di bawah PSKL ya, Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, tapi juga yang dikomandoi oleh Kepala Balai Besar ya, Taman Nasional Betung Keriun dan juga Danau Sentarum, Pak Arif Mahmud. Tadi kita sudah jumpai, tapi kali ini kita sudah ditemani oleh penguasa dari kabupaten ini ya, Pak Bupati Kapuas Hulu, Pak AM Nasir. Halo Pak Nasir, dan juga kembali ketemu lagi kita Pak Arif. Tadi luar biasa cantiknya ya, Danau Sentarum itu saya rasa merupakan salah satu yang tercantik di dunia yang perlu dikonservasi. Tapi bukan saja alam yang perlu dikonservasi, karena sumber daya juga kan termasuk sumber daya manusianya, ya kearifan lokalnya dan lain sebagainya. Kita saat ini berada di salah satu rumah tradisional, rumah betang. Mungkin Pak Nasir sebagai tuan rumah di sini bisa cerita sedikit makna dari rumah betang ini, ada berapa, siapa-siapa saja yang tinggal, dan apa kira-kira budaya yang menopang rumah ini.
Baik Mbak Desi, mungkin sepintas saya bisa ceritakan tentang rumah betang ya. Nah, dan alhamdulillah rumah betang ini di Kabupaten Kapuas Hulu ini kalau tidak salah ada 90 lebih. 90 lebih. Iya. Ya. Dan ini merupakan tradisi dari Tradisi di sini. Dayak. Nah, kemudian memang ada rumah betang dulu yang paling tua itu yang masuk situs sejarah, yaitu rumah betang Sungai Hulu Palin ya. Nah, kemudian sejarah untuk rumah betang ini memang ini untuk menghimpun keluarga, rasa kekeluargaan yang kuat gitu ya. Nah, kemudian juga rumah betang ini yang aslinya memang agak tinggi. Nah, tinggi artinya dulu masih ada seling perang antar ya. Nah, jadi memang agak tinggi sehingga kalau musuh tuh nyerang agak sulit. Nah, tapi yang jelas rumah betang ini artinya satu kekuatan dalam keluarga, dia tidak mau berpisah. Jadi tradisi yang sudah dari turun temurun, khusus dari sampai ini budaya nanti, suku kalau ada Dayak anak cucu nanti tinggal nyambung aja atau tidak akan buat rumah yang pisah-pisah itu. Nah, ini jadi rata-rata rumah apalagi yang lebih dari 90 ini sudah berapa tahun usianya, dan apakah masih ada rumah-rumah betang atau longhouse yang dibuat yang baru gitu? Nah, yang lama juga masih ada, kemudian yang baru insya Allah dibangun terus itu. Dan ini dipertahankan ya? Kira-kira ke depan kemudian juga? ada juga yang sekarang sudah bisa bangun satu nih ya, tapi untuk longhouse ini tetap dibangun. Dibangun. Dan ini saya lihat bukan saja kediaman ya di sini, banyak kan keluarga, banyak pintunya lah istilahnya, tapi ada juga kegiatan yang dilakukan oleh penghuninya atau masyarakat yang tinggal di sini. Ya. Nah, jadi ini memang desain sedemikian rupa gitu dari dulu seperti ini. Jadi kalau ada kegiatan adat, kegiatan gawai, jadi mereka bisa buat acara langsung di sini. Gawai itu acara pentingnya gitu. Jadi masih kental ya ini tradisi yang ada di sini. Nah, Pak Arief, ini kan ya tadi seperti kita katakan, melestarikan, mengkonservasi itu juga tidak lepas dari kepentingan sosialnya, tradisinya, dan tentu saja mengkonservasi yang namanya budaya. Salah satunya kita lihat ini yang di belakang saya ada ibu-ibu yang menenun. Mungkin bisa cerita sedikit mengenai cara-cara untuk melestarikan kebudayaan. Jadi, konservasi itu sebenarnya tidak hanya melestarikan sumber daya alam saja, tetapi juga melestarikan tradisi. Nah, tradisi masyarakat Dayak Iban ini salah satunya adalah membuat tenun. Nah, tenun ikat ini merupakan salah satu tradisi yang perlu kita jaga sehingga nanti bisa terpelihara sampai kapanpun. Kepentingan kita terhadap pelestarian ini salah satu melalui pewarna alam. Jadi tenun ikat yang dibuat sekarang ini biasanya tidak menggunakan pewarna alam lagi. Nah, ini yang ingin kita kembalikan, budaya dan tradisi masyarakat menggunakan pewarna alam. Pewarna alam ini asalnya dari mana? Dari kawasan hutan. Nah, dengan melestarikan kawasan hutan tentu akan menjadi melestarikan juga tradisi mereka. Nah, kami bersama beberapa mitra bekerjasama dengan masyarakat untuk kembali memulihkan tradisi tersebut. Nah, di belakang kita ini adalah ibu-ibu yang sudah dilatih untuk kembali menggunakan pewarna alam dan juga tradisi corak bagaimana mereka membuat tenunnya. Saya kira ini itu penting ya. Tapi Pak Arief sendiri melihat, dan juga mungkin Pak Nasir ya, apakah tradisi menenun ini akan terus menjadi sesuatu yang dilakukan, yang dipraktekkan oleh masyarakat khususnya ibu-ibu di sini? Dan ini seperti disampaikan oleh Pak Arief tadi, ini memang kerjaan dari turun menurun gitu ya. Nah, tenun artinya tetap mempertahankan budaya ini ya. Kemudian dalam tenun ini kan membuat suatu motif yang memang motif khas. Nah, kita di sini kan ada motifnya Iban, ada motifnya Taman, Kantu. Nah, kemudian memang ini juga jadi masuk salah satu lapangan pekerjaan yang tetap ya. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Arief, nah ini untuk pewarna ini memang menggunakan getah kayu ya, warna alam. Artinya ini yang bagus, dan kemudian begitu juga dengan pemasakan. Nah, ini kita langsung ada yang ke Pontianak, ada yang ke Jakarta. Tentu juga bahkan, harganya lebih bagus karena ini kan menggunakan pewarna alam. Bahkan permintaan dari Malaysia juga. Nah, ini
program perhutanan sosial ini, saya lihat kemitraannya itu kan sangat kuat ya antara masyarakat atau desa yang dibina, dan di sini juga ada dari KLHK dan juga ada pemerintah daerah. Selama ini bagaimana kerjasamanya dan bagaimana istilahnya saling mengisinya itu, kolaborasinya, bentuk-bentuknya itu apa? Mungkin di pemerintah daerah itu akan ada Dekranasda. Dekranasda yang mengelola dan menampung daripada ibu-ibu kerjasama ini. Nah kemudian ini kita pasarkan pada saat promosi ya. Promosi ada kegiatan nanti di pusat, pameran dan sebagainya. Nah kemudian yang memang kita perlu ini nanti untuk pemasaran ya. Pemasaran kemudian juga bersaing dengan kualitas yang kita buat, harga, dan ini juga tidak bisa kita paksa cepat-cepat ini. Iya. Cepat-cepat mesti jadi. Iya, karena kalau tidak salah untuk membuat satu saja bisa berbulan-bulan ya. Bisa berbulan ini, maka harga ini tidak bisa juga terlalu ini ya. Itu yang kadang-kadang kita mesti mampu bersaing. Karena ini kalau kurang anu ini juga, takannya ini kurang bagus juga anu nih, tenun. Nah, jadi ini alhamdulillah ini tetap dipertahankan dan untuk pasaran cukup banyak permintaan anu nih ya. Kalau dari Pak Arief sendiri ini bagaimana kira-kira yang diperlukan atau biasanya dikoordinasikan lah dengan Pak Nasir atau teman-teman di Pemda? Baik, jadi pada dasarnya melestarikan hutan itu juga harus bermanfaat buat masyarakat. Jangan sampai hutan lestari tetapi masyarakatnya tidak sejahtera. Nah terkait dengan hal itu ada fasilitasi jembatan dari pemerintah melalui skema perhutanan sosial ini. Tadi disampaikan beberapa bentuk skema perhutanan sosial itu diantaranya adalah melalui hutan desa. Di Kabupaten Kapuas Hulu ini ada kurang lebih 15 izin hutan desa yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Salah satunya adalah di Desa Manosadap. Kita saat ini ya berada di Dusun Klayam, Desa Manosadap. Nah, mereka melalui fasilitasi hutan desa ini diharapkan bisa memanfaatkan kawasan hutan dan juga melestarikan hutannya gitu. Karena dengan melestarikan hutan desanya, di mana hutan desa ini juga sebagai penyangga taman nasional, otomatis nanti kawasan taman nasionalnya juga tetap terjaga. Iya, jadi dua-duanya masyarakat, hutannya lestari, masyarakatnya juga sejahtera. Semakin sejahtera. Saya melihat dengan kita terbuka akses ke Malaysia ini, justru Kapuas Hulu ini jadi primadona. Kenapa? Satu-satunya kabupaten yang sudah ekspor CPO ke Malaysia itu bawa Kabupaten Kapuas Hulu. Iya. Nah kemudian sekarang ini sedang dibuka jalan aksesnya ke Kalimantan Timur. Nah, nanti artinya Kapuas Hulu ini berada di tengah-tengah nih ya, ke Malaysia juga dekat, ke Kalimantan Timur juga dekat. Nah Pak Nasir ini kan ini udah periode kedua ya, dan ini kabupaten ini unik ya Pak Nasir, bisa bangga lah Pak Nasir karena ini kabupaten konservasi. Nah makna bagi Pak Nasir sendiri ya, apa dengan memiliki predikat kabupaten konservasi ini dan bagaimana ini mempengaruhi kebijakan-kebijakan ataupun ya strategi ya memimpin daerah ini selama ini. Baik, terima kasih. Ini memang satu kebanggaan bagi Kabupaten Kapuas Hulu dengan luasnya hampir 3 juta hektar ya. Saya selalu menyampaikan bahwa luas Kabupaten Kapuas Hulu ini Jawa Barat sama Banten digabung bawa seluas Kapuas Hulu. Nah kemudian dari luasan itu 50% ini menjadi kawasan. Nah di situ ada Taman Nasional Betung Karehun kurang lebih 800.000 hektar dan Danau Sentarum 132.000 hektar. Nah dengan banyaknya belum masuk hutan lindung dan danau lindung. Nah maka kalau Kabupaten Kapuas Hulu ditetapkan menjadi kabupaten konservasi, itulah dasar pertimbangan. Yang kedua, 100% wilayah Kabupaten Kapuas Hulu ini masuk di Heart of Borneo. Nah kemarin alhamdulillah kita sudah mendapat sertifikat yaitu cagar biosfer itu. Cagar biosfer itu dari UNESCO. Dari UNESCO, dan alhamdulillah nah, tentu kita berharap tadi di samping kebanggaan kita juga tentu ada harapan kita ke depan. Apa saja itu kira-kira harapannya? Kira ini juga ada juga yang membuat kami juga sulit karena dengan kawasan juga ini kami susah untuk membangun. Nah saya mau membangun SD misal di kawasan Taman Nasional mesti izin Pak Arief dulu.
Ya makanya kan untung teman baik. Kedua juga daerah itu listriknya juga sulit masuk karena jalan tidak terakses. Nah kalau yang tidak terakses tentu PLN juga tidak bisa masuk. Nah oleh karena itu, tentu kita berharap ini nanti dengan Caga Beswe mudah-mudahan tata kelola itu nanti jadi bagus. Nah kemudian ada harapan kita karena hari ini ada juga kerjasama dengan NGO, LSM itu untuk katakanlah pemberdayaan ekonomi masyarakat ya. Nah sekarang alhamdulillah di desa ini juga termasuk tadi perhutanan sosial itu ada desa yang punya potensi madu lebah itu dan madu kelulut ya kelulut. Nah begitu dengan hutan dan dan ada juga ikan arwananya. Ikan arwana itu yang kita harap dan alhamdulillah juga ini sudah cukup berjalan ya. Iya. Berjalan nah, dari Bapak NGO ini tadi seperti Poklim dan sebagainya. Tapi sejak Pak Nasir menjabat sampai sekarang itu sudah terasa ada perbaikan dari sisi kesejahteraan masyarakat itu. Dari perekonomiannya misalnya atau dari akses ke pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya itu bagaimana? Mungkin bisa diberikan gambaran secara singkat. Untuk Kabupaten Kapuas Hulu secara umum ya. Nah alhamdulillah artinya kita tentu perlu kompetisi ya. Terutama dalam pengelolaan pemerintah, urusan pemerintah, kesejahteraan masyarakat. Nah banyak hal yang memang sudah kita buat perubahan di Kabupaten Kapuas Hulu. Contohnya apa saja perubahannya? Contohnya untuk infrastruktur. Dulu masuk ke sini susah bukan main. Tapi saya lihat itu sekarang luar biasa, jalan itu bagus sekali itu. Dulu, itu tapi dari anggaran nah ini memang jalan ini kan ada statusnya, ada jalan status kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional. Nah tentu ini kita bagi urusan. Kalau yang urusan kabupaten ya kami yang urus. Nah cuma yang berat bagi kabupaten, jalan nasional ini rusak, masyarakat tidak mau tahu, ini pastilah kepala daerah yang punya urusan. nah sekarang alhamdulillah itu udah hatinya tentu tidak segampang lah kita harap kita segampang balik. Ya yang penting infrastrukturnya itu dibangun lah, itu bahwa dari mana dan lain sebagainya itu mungkin ya urusan lain. Tapi selama ini kelihatan itu infrastruktur itu alhamdulillah sudah bagus ya, dan airportnya juga saya cukup impress ya di Putu Sibau ya. Mau ke Putu Sibau ini pesawat juga sulit, kita mesti perjalanan ke Pontianak menggunakan mobil, jalannya jelek. Sekarang alhamdulillah sudah ada 3 maskapai. Nantinya sangat mendukung ini tadi, termasuk juga ada yang kita kembangkan tadi ini wisata ya, ada ekowisata di Kabupaten Kapuas Hulu tadi yang kaitan dengan program yang dengan NGO apa segala itu ya. Nah kalau dari segi anggaran daerah khususnya dan di sini kan juga sudah ada dana-dana desa dan lain sebagainya, itu paling besar ya Pak Nasir itu digunakan untuk apa dan kira-kira yang paling mengena lah istilahnya untuk kesejahteraan kabupaten ini? Nah kita tentu ada beberapa prioritas yang memang tidak bisa kita tinggalkan ya. Pertama tentu infrastruktur. Nah kemudian pendidikan, kesehatan. Nah selanjutnya tentu kita juga menyesuaikan prioritas nasional. Nah tahun 2019 ini peningkatan SDM-nya ya. Nah tentu ini juga kita sinkronkan dengan pusat gitu ya. Bisa dikatakan selama 2 periode menjabat ini tantangan terbesar ya selain luasnya kabupaten ini dan ya harus mengurus 2 taman nasional itu apa sebenarnya Pak? Tantangannya agak besar itu pertama kaitan dengan ekonomi lah ya. Nah pertama kita tinggal di Kabupaten Kapuas Hulu, potensinya banyak. Walaupun jalan ini sudah bagus, tapi kosnya tinggi. Kita mau menggunakan kapal sungai itu tidak terlalu, bukan laut. Mau menggunakan darat, kosnya tinggi. Sehingga ini juga membuat kita kalah bersaing. Terutama untuk potensi sumber-sumber daya alam yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Nah untuk potensi, kita Kapuas Hulu ini luar biasa. Hanya persoalan sekarang ini karet murah. Iya, komoditas lagi murah ya. Murah. Kemudian tengkawang juga kadang sulit. Nah kemudian begitu juga dengan ikan dan sebagainya. Kemudian kebutuhan pokok kita sangat tergantung dengan provinsi. Nah itu tadi. Nah itu kerjasama dengan provinsi bagaimana? Ini cukup didukung oleh gubernurnya? Kalau untuk ini kan tentu kaitan dengan katakanlah perdagangan lah ya, soalnya ya.
Nah ini kalau kita gunakan jalan darat tentu muatannya tidak terlalu banyak. Nah sungai juga mengalami suatu masalah pada kadang pada musim kemarau. Iya. Nah jadi harga di sini ya agak beda lah dengan yang lainnya. Jangan-jangan lebih banyak tergantung dengan negara Cuman sekarang tetangga. alhamdulillah saya melihat dengan kita terbuka akses ke Malaysia ini Nah, justru Kapuas Hulu ini jadi primadona. Kenapa? Satu-satunya kabupaten yang sudah ekspor CPO ke Malaysia itu bawa Kabupaten Kapuas Hulu. Iya. Nah kemudian sekarang ini sedang dibuka jalan aksesnya ke Kalimantan Timur. Nah nanti artinya Kapuas Hulu ini berada di tengah-tengah nih ya, ke Malaysia juga dekat, ke Kalimantan Timur juga dekat. Ya mudah-mudahan bisa ditingkatkan investasi dari negara tetangga khususnya untuk ke wisatanya itu ya. Mungkin kalau dianggap agak terlalu jauh ya bagi bagi orang teman-teman Indonesia yang lain, karena dari sini ke Sarawak itu hanya 1 jam gitu. Ya ini Jadi memang ini saya kedepannya kira ya. ke depan kita ingin menarik wisatawan dari Malaysia. Kami sudah bekerja sama dengan beberapa lembaga di Malaysia dalam payung Heart of Borneo tadi, karena memang Heart of Borneo ini inisiatif 3 negara tadi. Ya. Jadi dalam payung inisiatif ini kita sudah membicarakan beberapa strategi pengembangan pariwisata, dan kami sudah mengimplementasikan juga melalui kegiatan bersama. Di antaranya kemarin tahun lalu dalam rangka festival Danau Sentarum kita membuat event bersepeda di jantung Borneo. Nah ini diikuti oleh 2 negara. Tahun ini insya Allah kita akan mulai dari Brunei Darussalam. Dan ini tentu akan sangat menarik karena kita bisa menikmati alam di 3 negara. Nah banyak sekali yang sudah berminat dan ingin mendaftar untuk ikut terlibat di dalam event tersebut. Bagus ya, menarik ya Pak. Pak Nasir sendiri sudah banyak misalnya pengusaha dari Malaysia ingin menanam investasinya di daerah ini, itu salah satu yang ditawarkan ya untuk mengembangkan Dan daerah ini. alhamdulillah artinya kalau dulu ini orang berpikir dulu mau ke Kapuas Hulu ini, karena memang jauh dari provinsi. Justru sang Kapuas Hulu jadi primadona. Ya. Artinya sekarang ini ke Malaysia juga dekat, apalagi di jalan ini sudah terbuka. Nah, tentu kita berpikir nanti orientasi untuk katakanlah menjual produk-produk kita ke Kapuas Hulu tidak berorientasi ke Pontianak, bisa saja ke Malaysia. Iya, karena lebih murah ya Lebih murah. daripada ke Nah, kami Pontianak. juga baru kemarin itu tanggal 1 rapat di pusat bicara masalah produk ekspor import ya, tentang jenis barang yang akan kita bawa ke Malaysia. Nah kemarin kita sudah bahas kaitan dengan regulasi-regulasi. Iya. Tapi ini perbatasan aman kan, maksudnya tidak ada ya yang datang secara ilegal ataupun penyelundupan dan lain sebagainya. Ini cukup Ini kan dijaga. ada petugas yang jaga. Nantinya banyak yang harus dijaga, terutama barang-barang yang Ya. narkoba. Nah begitu juga dengan barang-barang yang tadi Ya misalnya penjualan satwa liar. tidak boleh, atau itu tetap ada penjaganya. Iya, memang harus dijaga, harus hati-hati. Ada bea cukainya, ada migrasinya. Iya, tapi itu harus dimonitor terus-menerus. Nah, di sini juga mungkin Pak Arief bisa berperan ya, karena kalau tidak kita punya banyak sekali nih harta kita di 2 taman nasional ini kalau kita tidak jaga dengan baik. Mengantisipasi ini kami bekerja sama juga dengan TNI. Kami sudah menandatangani MOU melalui Direktorat Jenderal KSDAI dengan Kementerian Pertahanan. Saat ini kita akan membangun jalur inspeksi patroli perbatasan sepanjang perbatasan Taman Nasional. Nah, ini salah satu upaya kita untuk mencegah upaya-upaya penyelundupan, illegal trade, illegal logging dan lain sebagainya. Iya. Jadi lebih baik mencegah daripada harus memerangi. Iya, harus. Terima kasih banyak, dan kita banyak sekali belajar ya mengenai daerah ini, dan sangat sangat impress karena ya Indonesia tuh memang memiliki kekayaan yang luar biasa. Kalau kita tidak kunjungi ya sayang ya, karena di sini tuh semua kita miliki dari segi alamnya, tradisinya, budayanya, dan juga satwa-satwanya, sehingga saya rasa upaya untuk melestarikan ini harus terus-menerus kita dukung, tapi juga yang penting juga masyarakat yang tinggal di sekitar itu juga mendapatkan manfaatnya, benefitnya dari segi ekonominya maupun ya kesejahteraan secara keseluruhan. Ya demikian
Insight with Desi Anwar kali ini dari Kabupaten Kapuas Hulu. Ya, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga yang menikmati perjalanan ini sama seperti saya sudah menikmati perjalanan ini. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.